katakan logos. Please. Kalau dia adalah ide menjadi Yesus, betul. Kalau dia adalah perkataan menjadi Yesus, betul. Tapi dia bukan ide jadi Yesus berubah wujud menjadi Yesus. Dia bukan perkataan berubah wujud menjadi Yesus. Enggak. Dia manusia 100% utuh manusia. Lahir secara mujizat tanpa ayah. Dia berasal dari instruksi yang berasal daripada ide. Tidak ada yang salah di situ. Yesus pada mulanya adalah firman. Betul. Yesus bukanlah manusia yang lahir tanpa perintah Tuhan. Maria hamil, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir enggak? Lahir. Apa itu? Firman. Makanya pada bulan ke-6 dalam Matius 1, pada bulan ke-6 malaikat Gabriel datang kepada Maria. Apa yang dibawa oleh Gabriel datang kepada Maria? Maria, ya paman, kamu akan hamil yo. Ya paman, itu perintah Bapak loh. Ya paman, kamu akan hamil, kuasa Roh Kudus akan menaungimu. Ya paman. Hamil gak? Hamil. Lahir gak? Lahir. Tetapi yang lahir ini bukan Tuhan, Cahayu, bukan firman yang lahir. Cuman yang lahir ini manusia 100%. Kalau ada Yesus di sini Anda geletik pasti tertawa. Anda jepit mulutnya pasti dia meringis sakit. Anda sentil telinganya pasti dia akan marah. Anda jepit bibirnya dia pasti monyong. Anda tidak kasih makan selama 3 tahun, dia pasti mati kena busung lapar. Kenapa? Dia manusia, Cahayu, yang berasal dari firman Tuhan. Jangan gila permanen dong. Sadarlah. Eling bang. Yesus itu manusia, makanya ketika dia datang, dia berkata sebagai manusia. Berkata-kata bukan dari diriku sendiri, bekerja bukan dari diriku sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa sih? Jadi Tuhan. Jangan yang Anda maksud Tuhan Kristus yang bercongol di dalam benak dan dalam tubuh Anda tuh. Jangan-jangan Anda hanya menggunakan Yesus anak Maria sebagai topeng, tapi sebenarnya yang Anda sembah di gereja itu adalah setan yang mengaku Kristus. Jangan-jangan. Kita belum ke situ. Karena itu materi berat. Banyak orang yang pingsan gara-gara materi itu. Silakan. Abang tidak bisa mengibaratkan kotoran saya adalah saya, ingus saya adalah saya, keringat saya adalah saya. Bukan bang, yang saya maksud pikiran. Ketika kita berpikir, itu berarti kita berkata-kata di dalam hati. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari pikiran. Saat ini saya bisa berbicara dengan abang itu karena saya punya pikiran. Abang sekarang ada di Makassar ya, saya di Jawa Barat. Terus misalnya ada tetangga abang datang mendengar abang berbicara kan, dia datang tuh bertanya kepada Bang Juma. Bang Juma di rumah lagi ngobrol sama siapa? Abang menjawab, saya lagi ngobrol sama toko mentari. Terus tetangga abang masuk ke dalam rumah. Loh, mana toko mentari? Katanya abang sedang ngobrol dengan toko mentari. Abang pasti akan memperdengarkan suara saya. Itu maksudnya pikiran, suara yang berasal dari pikiran, perkataan saya yang berasal dari pikiran. Maksudnya begitu analogi firman tuh. Perkataan saya itu adalah saya. Ya udah Bro Admin, saya tanggapi dulu. Udah bang, nggak usah bang. Abang mau gimana pun udah benar. Anda mengatakan yang gini bang, abang udah kotoran yang keluar dari Anda bukan Anda. Karena itu bukan ucapan. Saudara, apakah Anda pernah mencret di celana tanpa sadar? Bukan itu maksudnya pikiran bang. Udah jangan dulu. Itu sebelum Anda mengeluarkan ampas babi dari anus Anda, itu diolah oleh pemikiran Anda dulu. Wah, kayaknya saya mau buang air nih. Tuh, perkataan ide dulu. Apa yang terjadi kemudian? Anda naik ke pohon, menunggu kemudian janda lewat. Begitu lewat, Anda ngeden. Prat, kena lah janda ini. Itu ide. Atau Anda masuk ke toilet. Atau Anda langsung pakai pampers. Aku mau pakai pampers. Itu ide. Jadi yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Kalau Anda mengatakan suara Anda adalah Anda, maka yang keluar dari Anda juga itu adalah buah pikiran sampai Anda mengeluarkannya. Kok diusir sama Jadi konsep Anda keliru besar.
Anda kemudian mengatakan ada tamu, Anda berbicara dengan siapa? Saya berbicara dengan Suma. Kenapa bisa Anda mengatakan berbicara dengan Suma? Karena saya mendengarkan suara Suma. Itu betul. Anda sedang berbicara dengan Suma, tapi Anda tidak sedang berbicara dengan suaranya Suma. Paham sampai situ? Anda tidak sedang berbicara dengan suara, Anda sedang berbicara dengan pemilik suara. Paham sampai situ? Ketika Anda melihat baju saya, baju satu-satunya yang ada pada saya, mereknya kemudian Samsung, baju termahal yang Bang Suma punya, di Indonesia cuman Bang Suma punya. Ketika Anda berbicara dengan baju itu, seakan-akan Anda berbicara kepada Suma. Hei, mana tuanmu? Kenapa kamu tidak dipakai? Udah berapa lama kamu dianggurin, gak pernah dipakai lagi? Dulu Bang Suma rajin pakai kau. Kamu sedang berbicara dengan baju Bang Suma. Sama ketika engkau berbicara dengan kaset rusak yang di dalamnya ada suaranya Bang Suma. Kenapa kau mengatakan kau berbicara dengan Bang Suma? Karena suara yang keluar terlontar menjadi pribadi baru sampai menjadi gelombang masuk ke kuping Anda, diterima ritme itu, berbentuk sebuah suara nada, akhirnya memberikan suatu pesan. Itu bukan aku, itu suaraku, Cak Ayu. Kamu tidak sedang berbicara dengan suaraku, kamu sedang berbicara dengan yang mempunyai suara. Jadi suara dengan Bang Suma itu berbeda. Tapi pada diri Suma ada pabrik kata-kata, yang mana pabrik kata-kata itu berasal dari ide, otak, akal, kemudian dipabrik kemudian oleh lidah, dilantunkan oleh bibir, sehingga Anda punya kuping bisa mendengarkan nada yang keluar dari suara saya, dari mulut saya. Suara saya bukan saya, tapi itu adalah esensi yang berasal dari saya. Yesus bukanlah Tuhan, tetapi itu adalah esensi pribadi yang berasal dari Tuhan. Selesai. Jangan gila permanen dong. Lanjut. Bang Suma nyambung. Mumpung lagi nyambung ya. Kalau dengan kalimat ini gimana? Misalkan ada yang ngomong dengan Bang Suma, pegang omongan saya. Nah, ini sedang menyatakan apa? Sedang menyatakan identitas atau apa? Tanggung jawab apa? Integritas atau identitas, silakan. Oke. Pegang omongan saya. Satu kalimat yang sangat sederhana, yang sangat-sangat jauh berbeda ketika Anda berkata, Bang Suma, pegang saya. Dengan pegang omongan saya. Kalau berbicara mengenai pegang omongan saya, berarti Anda saya akan tuntut berdasarkan dengan pribadi baru yang keluar dari diri Anda yang bernama suara. Tetapi kalau Anda mengatakan pegang saya, ya Anda yang harus saya pegang. Kalau suara, Anda bisa nyangkal. Itu bukan saya kok, itu suara saya dimirip-miripkan. Tapi kalau Anda mengatakan pegang saya tidak akan lepaskan sebelum Anda tunaikan apa yang Anda katakan. Jadi itu berbeda. Ketika Anda mengatakan pegang kata-kata saya, itu maksudnya pegang sang sumber suara. Bukan kata-kata yang Anda harus aku pegang, tapi sang sumber. Itulah bukti. Contoh nih, contoh kalau misalnya perkataan dan si pemilik perkataan itu adalah oknum yang berbeda. Ketika ada seorang yang berkata kepada seorang lain, misalnya, lu jelek kali, lu muka lu seperti monyet, dan itu diucapkan di depan umum. Lapor ke polisi, aku tidak menerima ucapan dia yang telah menjatuhkan derajat saya di depan umum. Apa katanya? Dia katakan aku ini monyet. Di mana dia mengatakan? Di pesta. Mana perkataannya? Cari. Ya sudah nggak ada, Pak. Perkataannya diucapkan di situ. Di mana? Tangkap perkataannya, tangkap. Kan perkataannya yang berkata seperti itu yang masuk di kupingmu dia atau perkataannya? Perkataannya Pak langsung di kupingku. Nah, tangkap. Di mana itu perkataan? Ya nggak ada lah, Pak. Yang mengatakan itu dia. Ya, kan yang masuk di kupingmu perkataan atau dia? Perkataan, Pak. Ya kita tangkap perkataan. Jangan tangkap dia yang masuk di kupingmu apanya yang masuk di kupingmu? Yang masuk di otakmu itu apanya? Suaranya, Pak. Ya udah tangkap suaranya. Enggak, Pak, dia, Pak. Ya, artinya beda antara suara dengan pemilik suara. Kalau suara dengan pemiliknya itu sama,
Yang ditangkap suara aja. Dipenjarakan suara itu, borgol si suara. Biar yang empunya masih tetap menghidupi rumah tangganya. Tapi karena beda, karena beda antara suara dengan yang mengucapkan suara, maka ketika suara itu masuk di kuping, suaranya yang masuk di kuping, tapi yang masuk di kuping bukan orangnya, maka yang ditangkap adalah sumber suara. Itu yang ditangkap, bukan suaranya yang dipenjara, tapi sumber suara. Itulah bukti bahwa suara dan pemilik suara itu berbeda. Sampai di sini paham? Iya ya, paham. Suara dan pemilik suara berbeda. Tapi suara mewakili pemilik suara, begitu ya? Ya, betul. Ya sudah. Suara mewakili pemilik suara ya. Iya. Nah, sekarang lanjut ke tadi yang saya mau bahas, Bang Suma. Silakan. Ini berhubung Pak nganunya sudah nggak ada yang baru Pak Jaibin. Mungkin nanti juga bisa nyambung. Tetap di konteks yang sama tadi. Tapi saya kutip ayat yang tadi dikutip Bang Suma juga di Yohanes 5:36 itu kan dikatakan, tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi menurut ayat ini kemudian Bang Suma menegaskan Yesus hanya utusan, kan begitu. Nah, apakah hanya ayat ini saja yang dijadikan Bang Suma rujukan, sementara di ayat yang lain, di ayat sebelumnya ya, mungkin di perikop yang sama, itu banyak sekali klaim-klaimnya Yesus yang menyamakan atau menyetarakan dengan kedudukan Bapa. Misalnya di ayat pertama nih, saya bacakan ya, di Yohanes 5:19, ini perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Di Yohanes 5, nah ini, di sini bunyi ayatnya, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan oleh Yesus. Dalam makna teologisnya orang Kristen, ini menyatakan kesatuan dalam tindakan. Kesatuan ilahi dalam tindakan. Kemudian ayat yang berikutnya lagi juga, misalnya yang 21-nya. Sebab sama, nah, di situ dikatakan lagi sama. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi betul di ayat yang tadi dibaca Yesus mengatakan bahwa dia diutus, tetapi di ayat sebelumnya itu justru menegaskan klaim dia itu satu dalam keilahian dengan Bapa. Nah, menurut Bang Suma, apakah juga memiliki pandangan yang sama atau bagaimana? Dari sudut pandang teologis Kristen itu menyatakan satu keilahian. Silakan. Oke, baik. Jadi ini menarik ya, teman-teman. Namun saya memiliki sebuah narasi sederhana berdasarkan pengakuan Yesus. Sekiranya tadi saudara memanfaatkan penjelasan saya bahwa Yesus ini berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan kemudian Tuhan untuk ia katakan dan dia ucapkan, begitu juga yang dia kerjakan. Maka kita udah tamat sebenarnya. Yesusnya mengatakan begini di dalam pengajarannya di dalam kitab Yohanes 7. Di dalam Yohanes 7, Yesus menjelaskan kemudian bahwasanya engkau mengenal aku, tetapi engkau tidak mengenal Bapakku. Itu yang dikatakan oleh Yesus, engkau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Bapakku. Engkau tahu aku,
tapi kau tidak tahu Bapakku. Itu kata Yesus tuh. Dengan kata lain, Yesus utuh dikenali oleh Bani Israel, tetapi Bani Israel tidak mengenal siapa yang mengutus Yesus. Kenapa tidak mengenal? Apakah karena tidak pernah disebut namanya? Enggak. Maksudnya secara hakikat, wujud, kamu tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Elohim, Dia Yesus berseru, memang aku kamu kenal. Dan kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Nomor 29-nya, Yesus lebih jauh menjelaskan kemudian kepada murid-muridnya, kepada orang yang ada pada zaman itu. Pada zaman di mana Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit hidup kembali, kata Yesus. Itu yang dikatakan. Mereka yang mengenal aku, tetapi mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ini ucapan Yesusnya di tengah-tengah Bani Israel. Artinya, ketika Yesus mengatakan, aku kenal Dia yang mengutus aku, sebab aku datang dari Dia, dan Dia yang telah mengutus aku. Ini mematahkan argumentasi saudara. Di mana Yesus mengatakan orang-orang mengenal aku, tetapi orang-orang tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Itu apa artinya? Itu artinya apa? Yesus dikenali, tapi Dia yang telah mengutusnya tidak dikenali. Berarti Yesus dan ilahinya itu berbeda. Dia hanya utusan Tuhan yang kemudian diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan konsep Tuhan kepada orang Yahudi. Sederhana, Bung. Coba Anda lihat pengantar penulis Yohanes di 1 Yohanes 1 nomor 18. Apa yang dikatakan di sana? Tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat Tuhan. Tetapi Yesuslah yang kemudian yang mengajarkan, yang mentafsirkan, yang menguraikan tentang Tuhan itu. Yesusnya yang menguraikan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Berarti Yesus yang dilihat bukan Tuhan, kan? Saya ulang lagi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa atau Elohim. Tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuannya, Dialah yang menyatakannya. Dialah yang menjelaskannya. Maksudnya, tidak ada yang pernah melihat Tuhan itu. Tapi untuk mengetahui Tuhan itu seperti apa, Yesuslah yang menjelaskan itu. Nah, apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Tuhan satu-satunya ada di langit. Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit. Lebih besar daripada aku. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Lagian, kalau Anda melihat di dalam Yohanes 5 nomor 29, Yesusnya Yohanes 8 maksud saya. Yesusnya di sana menjelaskan dengan sangat rinci apa yang dikatakan Yesus. Mulai data 16 atau 15. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku berdua. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu kesaksian Bapa. Lalu di data nomor 29-nya dikatakan, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kurang apa lagi penjelasan Yesus ini tentang Tuhannya? Dia tidak seorang diri, tapi dia bersama dengan Tuhannya. Bukan berarti di dalam tubuhnya itu bercongol Tuhan itu, enggak.
Tetapi karena dia adalah utusan Tuhan yang senantiasa melakukan apa yang berkenan pada Tuhan, maka dia mengatakan, aku sebagai utusan tidak seorang diri, melainkan aku bersama dia dengan dia yang telah mengutus aku. Sederhana itu. Sama ketika dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, dulu aku bersama dengan Bani Israel, inni ma'akum. Allah bersama dengan Bani Israel. Tidak ada masalah. Bukan berarti Tuhan turun ke bumi melata seperti makhluk bersama di tengah-tengah Bani Israel. Enggak, bukan begitu maksudnya. Artinya bersama adalah Tuhan berkenan menyatakan ajarannya kepada mereka Bani Israel melalui duta-duta atau utusan-utusan Tuhan. Saya kira begitu, Bung. Oke. Berarti ya berbeda dengan sudut pandang kekristenan tentang Yohanes 5 yang tadi. Kemudian tentang Yohanes 14 yang barusan Bang Suma baca, saya kutip ulang ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Itu di Yohanes 14:7 yang tadi. Menurut Bang Suma, masalahnya mereka tidak mengenal Bapa atau orang Kristen tidak mengenal Bapa. Tapi ayat ini bunyinya nggak seperti itu, Bang Suma. Di sini bunyinya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Lalu Filipus heran. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya. Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini justru menguatkan pandangan teologis kekristenan bahwa Yesus dan Bapa satu dalam hakikat. Memang berbeda dalam peran sebagai pengutus dan yang diutus sebagai Bapa dan Putra. Berbeda dalam peran tapi satu dalam hakikat atau keadaan ilahinya. Ini dari sudut pandang teologi Kristen. Justru ayat ini menguatkan itu, Bang Suma. Oke. Ya, boleh. Silakan. Oke. Jadi gini, Yesus itu manusia diutus oleh Tuhan sebagai wakilnya. Ucapannya ucapan Tuhan, pekerjaannya pekerjaan Tuhan. Dia datang sebagai utusan Tuhan. Kalau Anda lepaskan kekristenan Anda, dengan kata lain Anda tidak menyembah sosok yang bernama Kristus, Anda tidak memaksakan ucapan Yesus ini sebagai ucapan Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tadi kan sudah dikatakan bahwa segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau Yesus mengatakan, kalau kamu telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Apa maksudnya itu? Yesus sebelum Filipus bertanya, Yesus sudah mengajarkan Bapa itu di langit. Bapa yang mengutus aku. Bapa bukan manusia. Suara Bapa tidak bisa kedengar. Nomor Yohanes 5 nomor 37. Tidak bisa kedengar. Yohanes 7 tadi nomor 28 29 sudah Yesus sampaikan. Udah. Dia mengatakan bahwasanya kau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal dia mengutus aku. Sudah.
Berarti aku ini cuma wakil Tuhan. Berkata-kata cuma ucapan Tuhan. Melakukan pekerjaan yang dipekerjakan Tuhan. Kenapa kau minta aku tunjukkan Bapa itu? Sesungguhnya siapa yang melihat aku sama seperti melihat Bapa. Melihat aku sama seperti melihat Bapa. Mendengarkan aku sama seperti mendengarkan Bapa. Melihat aku sama seperti melihat Bapa. Sebab tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Orang yang khusyuk di dalam beribadah, menghadirkan Sang Tuhan di dalam dirinya, dia sedang bersama dengan Tuhannya. Bukan berarti Tuhan masuk ke dalam tubuhnya, tetapi kuasa Tuhan ada pada dirinya. Dia bersama dengan Tuhannya, karena Tuhan meliputi segala sesuatu. Jadi ketika Yesus mengatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Aku di dalam Bapa karena aku adalah wakilnya Bapa. Aku ini asistennya, maka aku di dalam Bapa. Bapa itu yang mempekerjakan aku. Bapa di dalam aku, sebab aku tidak pernah melupakan perintah Bapa. Aku senantiasa tekun melakukan apa yang diperintahkan Bapa, maka Bapa itu ada di dalam aku. Pada saat aku duduk, aku mengingat Bapa. Pada saat aku berdiri, aku mengingat Bapa. Pada saat aku berjalan, aku mengingat Bapa. Pada saat aku bermukjizat, aku ingat Bapa. Pada saat aku terancam, aku mengingat Bapa. Pada saat aku ingin melakukan satu tindakan penyembuhan, aku mengingat Bapa. Bapa ada di dalam aku. Aku tidak pernah lupa Bapa. Bahkan di penghujung hidupku untuk tidur, itu aku tidur bersama dengan Bapa. Ini makrifat. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, kalau kau tidak sampai kepada makrifat, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Gimana tuh? Bapak di dalam aku pergi kepada Bapak. Gimana tuh? Maksudnya Yesus melilit badannya masuk kembali ke dalam perutnya atau kayak mana? Coba Anda renungkan. Ini ilmu marifat, di mana Yesus sedang bersatu dengan Tuhan. Ini pekerjaan para wali. Para wali itu beribadah, dia bersatu dengan Tuhannya sehingga alam semesta ini lenyap. Yang ada hanya Allah. Itu pekerjaan Ustaz Alif itu, Dinda Alif. Dia bersatu. Dia bersatu dengan Tuhannya. Bumi lenyap. Rumah lenyap. Semuanya lenyap. Rekening lenyap. Dompet lenyap. Hilang semuanya. HP hilang. TikTok hilang. Yang ada hanya Allah. 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 Itu orang yang bermakrifat. Tidak berkata. Tidak berbuat. Tidak bergerak semata-mata Allah. Dia tidak melakukan pekerjaan semata-mata Allah. Ucapan yang keluar dari lisannya semata-mata Allah. Maka siapa yang melihat aku sama seperti melihat Allah. Itu maksudnya. Ini ilmu makrifat. Ini yang diajarkan kemudian oleh Yesus tentang dirinya. Makanya dia bisa berjalan di atas air. Makanya dia bisa menyembuhkan orang buta. Kenapa? Karena dia bersatu dengan Sang Pemilik penyembuhan. Bukan berarti dia Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kenapa? Kenapa? Karena murid-muridnya mendudukkan dirinya sebagai hamba Allah dengan berkata, ya Bapa, sungguh telah aku beriman kepada anakmu Yesus. Dia adalah anakmu yang soleh, yang mengajarkan kepada kami untuk tekun beribadah hanya kepadamu. Yesus telah mengajarkan kami, Yesus telah membimbing kami untuk kembali kepada jalanmu. Ya Bapa, itu yang dimaksud itu di situ. Maka Tuhannya Yesus mengabulkan apa
Apa yang diminta oleh murid Yesus dalam nama Yesus? Itu saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di sini kena Kristen. Ini kena di sini. Ada nggak perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Tak ada kan? Aku akan minta kepada Bapa. Dia minta kepada Bapa. Lepas kena lagi Kristen. Berarti Yesus bukan Bapa karena dia masih meminta. Kalau Yesus satu hakikat dengan Bapa nggak minta. Jadi yang kujelaskan itu betul. Dia sedang bermakrifat. Dia berada pada langgam di mana Yesus ini berada pada alam nirwana. Dia bersatu dengan Tuhannya. Bukan dia Tuhan itu sendiri. Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepadamu seorang penolong lain. Loh, tadi katanya Bapa, dia adalah Bapa. Utus saja langsung. Oh enggak, aku bukan Bapa, tapi aku bersatu dengan Bapa. Aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Yang engkau lihat saat ini adalah Bapa. Kenapa? Karena ucapanku adalah ucapan Bapa, perbuatanku perbuatan Bapa, tubuhku, napasku, penglihatanku, semuanya ada Bapa. Itu yang dimaksud Yesus. Dalam Islam ini ilmu makrifat. Yesus ini suhud nggak? Suhud, bong. Dia tidak punya rumah, pakaiannya cuman begitu aja, compang-camping, makanannya cuman segitu doang, tempat tidurnya begitu aja. Bahkan dia dikatakan tidur dari gurun ke gurun, sembunyi dari goa ke goa. Yesus itu begitu. Berarti dia suhud. Apa suhud itu? Meninggalkan kehidupan mewah, meninggalkan hidup material. Dia hidup bersama dengan Sang Bapa, Sang Tuhan. Itu yang diajarkan di sini, Bang. Bukan Yesus itu Tuhan, hakikat enggak. Lanjut. Ya, oke, Bang Suma. Tentang ma'rifat, ya mungkin serupa lah, hampir mirip. Jadi memang mengenal langsung dan secara menyeluruh akan Allah dalam kekristenan itu ya melalui persekutuan dengan Yesus. Mungkin itu mirip lah dengan ma'rifat ya. Tapi dalam keislaman cuman memang kita nggak pakai istilah itu sih, jarang sih. Nah, istilah ini memang nggak dipakai. Namun yang jadi penekanan adalah yang tadi saya sampaikan, banyak klaim-klaimnya Yesus yang menyatakan dirinya setara dan bahkan satu, seperti yang diajarkan dalam teologi kekristenan. Meskipun ada sanggahannya yang tadi disampaikan sama Bang Suma, tapi saya berusaha menyampaikan apa yang dipahami dalam teologi kekristenan. Dan satu lagi penegasan yang paling fundamental, kenapa kesatuan itu diakui dan dipercaya sebagai sesuatu yang mungkin dalam istilah Islam hak atau benar, karena Yesus sendiri juga mengklaim di klaim sebelumnya, sebelum dia mengatakan dengan Filipus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada, diulangi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Ini bukan hanya sekedar klaim yang biasa, tapi ini sesuatu yang ilahi. Karena di situ disebutkan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada cara lain mengenal Allah yang benar kecuali dengan cara dan bersekutu dengan Yesus, atau mengenal langsung Allah melalui persekutuan dengan Yesus. Nah, ini dalam teologi kekristenan seperti itu, yang mungkin tadi dikatakan mirip dengan ma'rifat. Jika ma'rifat kan mengenal Tuhan ya, setahu saya sih begitu. Ya, jadi gini saudara, ma'rifat itu jangan disalahartikan bahwa orang yang bersatu dengan Tuhan itu adalah Tuhan. Jangan. Oh, Yesus ma'rifat berarti Yesus juga Tuhan. Enggak. Murid-murid Yesus juga itu bermakrifat. Sama persis kedudukan Yesus terhadap Sang Ilahi.
Di mana murid Yesus itu bermakrifat sama seperti Yesus? Silakan Anda buka kitab Anda di Yohanes 17 nomor 21 minimal. Apa kata Yesus? Supaya muridku menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar muridku juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid juga bermakrifat satu di dalam Bapa. Bukan berarti murid juga Tuhan. Kami umat Islam bermakrifat. Bang Arif bersatu dengan Tuhan. Bang Suma satu dengan Tuhan. Dinda Felix satu dengan Tuhan. Dinda Olia satu dengan Tuhan. Kurias Moto satu dengan Tuhan. Bukan berarti orang-orang ini semuanya adalah Tuhan. Ini yang disampaikan Yesus. Supaya muridku semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Mereka, muridku juga di dalam kita. Kalau yang dimaksud Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, memandang Bapa adalah satu, adalah hakikat satu, maka murid-murid Yesus juga bagian daripada satu hakikat tersebut. Celaka itu. Ini yang dimaksud marifat. Bro admin pun bisa bersatu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi kalau Anda memenuhi syarat, yaitu melakukan apa yang menjadi perintahnya. Baru bermakrifat. Turuti perintah, baru bermakrifat. Jangan bermakrifat, melanggar perintah. Itu nggak akan nyambung. Jadi saudara, Yesus ini adalah seorang Muslim yang taat. Dia orang yang bermakrifat. Bersatu dengan Tuhannya. Bukan berarti dia itu adalah Tuhan. Tetapi dia adalah oknum yang taat. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 31 ending dari dalil yang Anda katakan tadi tuh. Di Yohanes 14, apa endingnya? Seluruh orang Israel, dunia harus tahu, bukan Israel saja. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa taat kepada Bapa, senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Coba Anda baca. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi dunia harus tahu, bro admin harus tahu kata Yesus, bahwa Yesus itu mengasihi Bapa, bahwa Yesus itu melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada Yesus. Dia adalah seorang Muslim yang taat. Makanya yang saya katakan tadi, pada saat Yesus berdiri, dia bersama dengan Bapa. Pada saat dia duduk, dia sama Bapa. Pada saat dia berjalan, dia sama dengan Bapa. Bahkan di penghujung hidupnya menuju tidur, dia hilangkan ingatannya di ingatan terakhir bersama dengan Bapa Tuhannya. Begitu dia bangun dari tersadar, yang pertama dia ingat Bapaknya, Tuhannya. Bukan dompetnya di mana, tapi Tuhannya. Subhanallah, alhamdulillah. Tuhan dulu yang dipujinya. Bukan di mana dompetku, kok tidak ada di sini. Bergeser, ternyata Pak Bum yang ambil. Itu yang disebut ilmu ma'rifat, bersatu dengan Tuhan. Saya kira begitu, Bung. Mungkin ada yang lain? Iya, terima kasih Bang Suma. Sama-sama. Dinda, mungkin ada yang mau ditambahkan? Guru-guru saya yang ada di sini, silakan Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa di sini sebenarnya Bro Admin sudah paham berkaitan dengan itu, dan itu sangat jelas sekali tadi yang Guru sudah sampaikan ya. Itu kan ada di dalam hadis qudsi yang dijelaskan oleh Rasulullah. Setiap wali Allah, setiap orang-orang yang imannya tinggi, levelnya para nabi, maka dia selalu mengerjakan firman Tuhan. Apa yang menjadi sunnah dia kerjakan, kewajiban dia jalankan, maksiat dia jauhi, maka penglihatannya adalah penglihatanku, kata Allah kan gitu. Pendengarannya adalah pendengaranku. Ketika dia berjalan, maka aku berjalan. Itu sebenarnya seorang kedekatan hamba dengan Tuhan gitu. Sebagaimana dicontohkan oleh Yesus. Dan begitulah para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang tidak mengerjakan maksiat. Jadi dia seolah-olah menyatu dengan Tuhan. Itu dijelaskan di dalam Islam. Makanya kalau kita memahaminya, apa yang diucapkan oleh Yesus, itu adalah level wali Allah, orang yang dekat dengan Allah,
Kan gitu. Tapi untuk teman-teman Kristen sayang sekali salah memaknai. Itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah itu bahayanya. Padahal kita melihat itu level makrifat tadi yang disebutkan. Bagaimana imannya para nabi yang disebutkan sebagai iman hakikatul hakikat. Yang sudah level imannya di atas rata-rata. Ucapannya, perilakunya, perbuatannya. Apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu loh bro admin. Tapi giliran kita bahas, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pasti bilangnya, itu kemanusiaannya. Nah repot. Begitu bro admin. Jadi cobalah, sadar. Jadi jangan terlalu atau terlampau karena doktrin. Kita sama-sama sudah paham ketika kita berdiskusi, menggunakan akal sehat, menggunakan data, bagaimana kita bahas, itu sebenarnya masuk di logika Anda, tapi ya udah terlanjur kali Anda nyaman bara api neraka. Susah dong. maksudnya nyambung lah. Tadi kan sudah disampaikan Bang Suma juga, Bang Alep. Saya ya sedikit banyak nyambung dan ngerti, cuman ya saya memilih menggunakan pengertian kekristenan begitu. Begitu Bang Alep. Kan pengertian kan banyak, pengertian iya, pandang Kristen, Anda menggunakan Islam begitu. Anda menggunakan perspektif Kristen, bukan perspektif ajaran Yesus. Nah itu yang nggak masuknya di situ. Coba kembali kepada pengajaran Yesusnya, bukan sudut pandang orang Kristennya. Ya. Ya, oke lah, silakan dilanjut lagi. Siap. Oke, ini ada yang baru naik. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, monitor. Oke. Oh, jadi banget. Daniel monitor. Daniel, Bang Daniel, Pak Daniel, Bro Daniel. Halo. Ya. Wah, terpaksa nih Bro admin lagi nih maju nih. Biasanya kalau Bang Suma itu banyak yang antri. Aku aja banyak ini yang antri. Yang dinaikin ya, aja. Begitu tadi begitu jelasnya, begitu gamblangnya apa yang dijelaskan oleh Bang Zuma. Disitulah pengajaran Yesus. Kalau kita lihat ya, bagaimana dia itu sedang menata hati, sedang menata rohaninya orang-orang Yahudi, di mana awalnya mereka hanya harfiah saja memahami kitab Taurat, firman Tuhan. Yesus datang memperbaiki lebih jauh. Nah, sayangnya untuk Kristen memahaminya berbeda. Sedang menata hati orang-orang Yahudi, sehingga level keimanannya itu dinaikkan, malah oleh Kristen diimaninya, nah dia itu Tuhan. Karena dia berkata itu seolah-olah dia itu Tuhan. Atau selevel dengan Tuhan. Nah itu bahayanya. Padahal Yesus sendiri sudah mewanti-wanti dengan perkataannya, dengan ucapannya. Firman yang dia sampaikan aja dia berkata, bukan dari diriku sendiri. Jadi semuanya itu bukan dari dia. Dia itu hanya menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kan begitu bro admin. Coba kembali kepada ajaran Yesus. Bagaimana prinsip dan dasar yang harus dipegang tentang Yesus. Lalu nanti sesuaikan kalimat-kalimat Yesus. Di mana tidak mendobrak apa prinsip dasar yang diucapkan oleh Yesus. Kan gitu. Kalau di Islam itu misal ketika di dalam ajaran Islam ada tentang Nabi kami, Nabi Muhammad SAW itu tetap dia itu dikatakan sebagai hamba Allah yang menyampaikan firman, yang menerima firman. Ketika nanti umat Islam mendengar ucapan Rasulullah yang begitu hebat, yang begitu levelnya sangat tinggi, itu tetap dalam ranahnya sebagai manusia utusan Tuhan. Di situ cara memahaminya. Begitu juga Yesus dan begitu juga nabi-nabi yang lain. Begitu loh bro. Iya Bang Alep, ya itu kan di dalam keislaman itu tentang Nabi Muhammad kan sudah jelas. Cuman memang di kekristenan ini kemasan untuk Yesus memang dibikin berbeda Bang Alep. Saya rasa bukan dibikin berbeda, dikemas ulang. Ya kemasannya dibikin berbeda kan sama aja tak. Kemudian tulisan-tulisan di dalam kitabnya juga termasuk di Yohanes yang tadi saya bacakan itu juga sedikit banyak memang membuktikan kesetaraan dan kesatuan begitu, sehingga argumentasi misalnya menyatakan itu berbeda, betul ada juga ayat yang lain menyatakan berbeda, tetapi ayat yang ini juga harusnya diakui
Nah, saya dari sudut pandang ini saling melengkapi, bukan bertentangan. Sehingga saya percaya ketika Yesus mengatakan sama seperti Bapa, di lain ayat juga mengatakan Bapa lebih besar atau lebih tinggi, saya juga percaya. Tinggal sudut pandangnya mau bagaimana. Kalau kacamatanya mau pakai kontradiksi, ya sudah pasti ini bisa disebut kontradiksi. Tapi saya pakai kacamata saling melengkapi, klaimnya dia itu, klaimnya Yesus itu. Misalnya nih yang paling ini sering disampaikan, klaimnya Yesus sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi klaim yang kayak gitu juga kan harusnya diakui, karena itu memang ditulis di perjanjian baru atau di kitab sucinya. Begitu. Jadi saya berada di kacamata untuk menerima semua perkataan Yesus, bukan dalam kacamata kontradiksi, tapi kacamata saling melengkapi. Dan kebetulan saya juga Kristen, jadi doktrinnya kan Tritunggal. Cocok begitu loh Bang. Silakan Bang, sahabat barangkali mau nyambung sama Bang Halib. Soal makrifat, ya sedikit banyak ngerti lah Bang Halib. Iya, maksudnya yang perlu dipegang itu prinsip dasarnya tentang Yesus berdasarkan pengakuannya. Nanti ada kalimat-kalimat itu yang tinggi. Contoh di dalam Islam itu ada hadis Rasulullah bahwa barang siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Nah, contoh untuk teman-teman Kristen yang bermain polemik, di situ malah dia menyetarakan Nabi kami dengan Allah. Itu salahnya. Di dalam Islam itu sudah paham, oh dia itu tetap levelnya seorang nabi, seorang manusia, utusan Tuhan. Tapi maksudnya apa yang diajarkannya diikuti, maka sama saja kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena sang nabi itu menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan. Begitu. Oke, kita sapa dulu. Sahabat Chris, Daniel monitor nggak ini? Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, Gurunda masih monitor ya, masih lanjut mungkin ganti pasien. Ya, entah di tanggal dan tahun berapa Bro Admin itu bahwa melepaskan keegoannya, doktrinnya bahwa inilah sebenarnya keimanan yang sesungguhnya. Karena secara logika, secara diskusi selalu berkata ya memang begitu gitu. Tapi dia tetap bertahan. Tapi kembali kepada masing-masing ya. Ya, gimana sahabat Chris? Ada yang mau disampaikan? Oh ya. Nah, abang tadi abang sendiri atau siapa tadi yang mengatakan Yesus itu hanya utusan. Apa yang dikatakan itu hanya utusan yang bisa untuk menyampaikan oleh yang mengutus dia. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Dia sebagai hanya utusan, apa yang telah disampaikannya sama seperti yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya tidak membantah. Abang bernarasi mengatakan demikian, itu sudut pandang abang, ya silakan saja. Tetapi satu hal dengan apa yang dikatakan abang, kalau hanya Anda mengatakan bahwa Yesus sebagai hanya utusan, yes, dia utusan juga. Tetapi di balik itu dia Tuhan. Kenapa? Ini bukan kami menuhankan dia. Itu cara apa ini? Begitu caranya. Daniel ini noise. Sekali. Bukan kami yang menuhankan dia, tetapi dia memang dia Tuhan kok. Kalau nabi-nabi yang lain berasal dari bawah. Nabi siapa yang seperti Yesus yang berasal dari surga? Tidak ada selain Yesus. Nabi Adam dia ciptakan dari debu tanah. Nabi Musa itu yang lebih terkenal juga. Itu hanya ciptaan. Anak manusia berasal dari bawah, dari dunia ini. Yesus itu berasal dari surga, dia anak Allah. Mukjizatnya tidak ada yang sebandingan dengan dia. Ya, Allah SWT Muhammad, apa mukjizat yang dilakukan? Tidak ada kalau dia berkuasa di dunia ini. Sama sekali tidak ada kalau kita bandingkan dengan itu. Itu yang perlu diragukan. Mau masuk lagi, Gurunda. Ya, perlu diragukan itu. Allah SWT mengatakan, kalian
orang-orang Muslim mengatakan Allah. Pakai data kau bernasi bang sahabat ya. Sebenarnya ya, dari tadi kita itu bicara, ketika membahas Yesus itu utusan, itu kan pengakuannya. Dia menyampaikan firman sebagai penyampai firman, itu juga pengakuannya. Perkataannya bukan dari dirinya sendiri, itu semua pengakuannya. Dulu, nanti kamu ngomong, tanggapin. Tapi kamu ngomong tadi saya diam loh. Loh, saya juga diam dari tadi. Cuman apa yang saya katakan itu pakai dalil. Anda nyebrang ke Islam, narasi seenaknya tanpa dalil. Ini bukan gereja, Bung. Ini bukan gereja. Kita diskusi itu by data. Data apa yang saya katakan itu nggak ada datanya. Mukjizat Yesus banyak yang di dalam Alkitab kami banyak. Yang dia lakukan membangkitkan orang mati. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berdiri, banyak di dalam Alkitab. Dan dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan juga di Yohanes 13 ayat 13, saudara. Tapi yang diragukan Allah SWT, kalian mengatakan Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan Oke, mumpung ya bro, Bang Alif, aku izin turun ya. Ada sampai sekarang yang dirasakan oleh manusia. Oh ya, siap. Terima kasih waktunya, terima kasih ilmu makrifatnya. Saudara. Selamat malam. Akan. Ayat yang sangat jelas dengan tegas di dalam Al-Quran, Allah pencipta alam semesta dan sebagainya, engkau katakan ragukan. Tapi sebenarnya Anda tidak perlu meragukan, Anda membatakun itu hak Anda, karena Anda sebagai Kristen. Tapi masalahnya adalah Anda menarasikan sesuatu yang berlawan dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Jangankan Al-Quran, Bible sendiri pun Anda bantah ternyata. Kan gitu. Pengakuan Yesus dengan jelas. Dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan mengikuti kehendak Dia yang mengutus aku. Lah, dia membuktikan sebagai utusan Tuhan. Dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, bro. Orang yang mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apakah dia itu Tuhan? Jangan narasi liar gitu loh ngomongnya. Enggak. Ya, pertanyaan saya, orang yang sedang bersaksi tentang dirinya, dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apakah dia itu sebagai Tuhan? Dah? Boleh saya tanggapin? Boleh saya tanggapin? Udah bang, dijawab bang. Kok diam bang? Ya boleh saya tanggapin. Ya itu dijawab pertanyaan saya. Iya, nanti ini mau saya jawab. Boleh saya tanggapin? Jangan tanya jawab begitu, nggak boleh. Kalau tanya jawab saya bertanya juga nanti sama Anda. Ya nanti saya jawab. Begini saudara, jawabannya nggak seperti itu, pertanyaannya nggak seperti itu, nggak masuk karena begini. Harus kita tahu Yesus itu dari mana. Kalau Anda mengatakan tadi dia tidak berbuat dengan dirinya sendiri, tidak ada kuasa darinya sendiri, dia berkata dalam keadaan manusianya. Kenapa dituhankan? Kenapa dia Tuhan? Dia itu firman Allah yang telah menjadi manusia. Firman perkataan Allah itu sendiri. Berarti kalau perkataan Allah atau firman ya Allah itu sendiri, saudara-saudara. Kamu mengatakan pertanyaan tadi, saya bang, pertanyaan saya. Ketika dia mengaku seperti itu, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apakah pengakuan dia sebagai Tuhan? Atau bukan Tuhan? Dia berkata dalam keadaan kemanusiaannya, bang. Berarti bukan Tuhan kan? Dia Tuhan dan dia manusia. Ya, kenapa jadi berbelit? Karena dia punya dua natur. Ketika dia menjawab seperti itu, dia bukan Tuhan. Ketika dia menjawab seperti itu, ketika dia berkata seperti itu, dia bukan Tuhan. Tuhan. Berarti dia Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri.
Makanya Bang, begini Bang, nggak boleh bertanya jawab seperti itu. Kalau hanya bertanya jawab dengan seperti Ya itu, karena ya Anda kamu memaksakan seperti manusia dituhankan. Anda itu Gini, Bang, memaksakan kamu manusia jadi bernarasi Tuhan aja, dan nanti memaksakan dijawab. Tuhan jadi Kalau manusia. kita Ya berargumen begini seperti jadinya. ini Bang, nggak ada titik temu. Karena saya bertanya juga, kalau Anda mengatakan tadi Allah SWT menciptakan langit dan bumi, sedangkan Allah SWT mengatakan apa? Apa yang dikatakan di situ? Allah negeri Mekah. Dia hanya Allah negeri Mekah, dia di negeri Mekah, saudara-saudara. Lah kalau kitabmu Tuhan Israel berarti Tuhanmu hanya untuk Israel. Allah Hey. Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan Ketika di dalam kitabmu dikatakan Tuhan Israel, berarti di situ Tuhanmu hanya untuk Israel, begitu. Dalam kitabmu mengatakan Tuhan Israel, Tuhan Israel, Tuhan Israel, berarti Tuhanmu hanya untuk levelnya orang Israel. Begitu. Lukas 1:68, terpujilah Tuhan Israel. Keluaran 5 nomor 1, beginilah firman Tuhan, Tuhan Israel. Keluaran 34 nomor 23, beginilah firman Tuhan, Tuhan Israel. Nah, terus aja kayak gitu, Tuhan Israel. Tuhanmu lokal semua. Yesus berkata apa yang dikatakan, pergilah, beritakan Injil ke seluruh makhluk di seluruh dunia. Itu juru Memang dia gereja. datang untuk orang-orang Bani Israel pada saat itu, hanya sebatas itu kemampuan pada saat itu. Makanya Yesus mengaku diutus untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Untuk bangsa Itu- Israel. nah, lagi-lagi Pada main saat lokal itu, semua. Karena hanya Begitu banyak Makanya bertebaran dengar. ayat di dalam kitabmu hanya untuk pada saat Israel, itu dia datang kau sama- klaim untuk seluruh umat manusia. Ada satu ayat Al-Quran mengatakan Rasulullah dia diperintahkan tidak menyembah mengatakan, Tuhan pemilik negeri ini. Kau katakan Allah hanya untuk negeri Mekah. Padahal di dalam Islam dikatakan Allah itu Tuhan semesta alam. Inilah Semesta kotlak alam namanya untuk menolak Mekah. waras. Enggak, dia hanya Allah negeri Mekah. Allah semesta, Allah negeri Mekah. Bagaimana dia menciptakan langit dan Hanya bumi? Bumi yang menyembah, tak ada. bukan Dia baru Allahnya muncul hanya sebelum untuk abad negeri ke-7. Mekah. Guys, dia baru muncul loh Bang, baru abad ke-7. Dan nama Allah SWT mulai. sebelum abad ke-7 tidak ada. Gurunda ini monitor kayaknya Gurunda. Fadil Gurunda. Tidak ada. Ya, sebelum abad ke-7 kemana Allah SWT-mu? Allah itu ada, nggak kemana-mana. Ya kalau begitu Tuhanmu baru ada di abad pertama. Sebelum dia lahir, belum ada Tuhannya orang Kristen. Ini mah diskusinya jadi main botol-botolan, weh. Tadi ayat Al-Quran disebutkan begitu banyak. Orang musyrikin, orang-orang yang menolak Rasulullah, orang-orang yang tidak percaya terhadap ajaran Rasulullah, ketika ditanya tentang Tuhannya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Makanya Ketika ini ditanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan berkata, la yaqulunallah. Mereka akan berkata Allah Tuhannya. Itu sudah ada. Sekali lagi saya sampaikan, Nabi Muhammad SAW itu ketika dia mengajar itu bukan mengenalkan nama Tuhan, tapi membersihkan nama Tuhan itu dari praktek kemusyrikan. Kalau Anda barometernya tentang itu, berarti Tuhanmu baru ada di abad pertama. Apalagi dia baru lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, baru lahir Tuhanmu. Dia mengatakan di mana di Wahyu 1 ayat 8, aku Alfa dan Omega, sebelum dunia ini aku sudah ada, saudara-saudara. Jangan salah, dia sudah ada. Yang lahir di abad yang apa itu ya, di abad pertama itu kemanusiaannya yang datang itu. Nah, manusia itu sebelum dia lahir Yang ada nggak Yesus? Manusia sebentar. Allah mengambil rupa manusia yang datang ke dunia ini di abad ke-1. Teos aja, Teos. Itu iya. Nah, konsep Yang seperti anehnya ini, konsep baru seperti muncul di ini abad itu ke-7, hanya ada tidak dalam ada. ajaran pagan Tidak Yunani. ada data yang sama sekali sebelumnya nama Allah SWT. Ngaku-ngaku pencipta langit dan bumi. Dibilang lagi apa? Aku hanya Allah negeri Mekah, Allah semesta, Allah negeri Mekah, sampai di situ. Di dalam kitabmu, yang diberkati. di dalam kitabnya orang Kristen yang menggunakan bahasa Arab, pencipta langit dan bumi disebutnya sebagai Allah. Fil bad'i kana
fil badi khalaqallahu samawati wal ard. Jadi Allah permulaannya menciptakan langit dan bumi. Oten aja ini yang Tuhannya baru lahir di abad pertama, kebingungan, nggak punya nama Tuhan. Jadi Tuhanmu baru ada di abad pertama, namanya Yesus. Gitu. Coba. Kristen baru punya Tuhan di abad pertama, namanya Yesus. Jangan di-mute. Allah itu sudah dipakai sebelum abad pertama pun Allah sudah ada dipakai oleh Musa. Allah, ya sudah. apa yang dikatakan? Allah itu memang ada. Kenapa tadi ada mempermasalahkan? Tapi kalau Yesus baru ada di abad pertama. Kristen baru punya Tuhan di abad pertama, namanya Yesus. Di Gunung Sinai hukum. Oke, clear ya, jelas ya. Tuhannya orang Kristen baru ada di abad pertama, namanya Yesus. Tertulis di Lukas 2 nomor 11. Nggak maju-maju ini levelnya open diskusi. Aduh, kayak gini mulu. Nah, benar nggak? Aku mau diskusi, Bang. Tapi kalau saya tanya, Yesus itu Tuhanmu atau bukan? Turun dulu saya levelnya. Yesus itu Tuhanmu atau bukan? Dia baru lahir di abad keberapa? Kemanusiaannya yang abad pertama, dia sudah ada dunia sebelumnya. Ada nggak Tuhan yang bernama Yesus? Itu nama kemanusiaannya, saudara-saudara. Itu kok ketawa? Jadi main kayak gini, jadinya kucing-kucingan, lucu kau ini. Kayak gini, saudara. Jadi nama Yesus itu nama kemanusiaan. Jangan congok. Nama Yesus itu jadi nama kemanusiaan. Rupa manusia di abad pertama turun ke namanya siapa namanya? Namanya siapa? Namanya? Siapa? Namanya apa nih? Nama Tuhanmu itu yang baru lahir. Nama Tuhanmu yang baru lahir. Yesus. Sebelum dia lahir, Tuhannya orang Yahudi siapa namanya? Allah. Oh, Allah lagi. Nah kan? Nah, berarti Tuhannya orang Kristen baru ada di abad pertama, namanya Yesus. Makanya jangan di framing seperti itu. Kan jelas tadi kau sendiri yang nyebut. Manusia dengan namanya yang namanya Yesus karena ada kemanusiaannya. Itulah Tuhannya orang Kristen, betul? Yesus itu firman Allah, sudah ada sebelum Yesus itu baru ada terlahir di abad pertama. Abad ke-7 ini mengaku-ngaku dia pencipta langit dan bumi, dan sebelumnya tidak ada datanya. Mana dia? Sebelum abad ke-7 kemana dia? Namanya Allah menciptakan alam semesta. Itu kitabmu. Apa yang di dalam Al-Quran yang dikatakan? Di dalam kitab Kejadian 1 nomor 1 dalam bahasa Arab disebutnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa tidak Yesus yang menciptakan? Berarti belum ada kan Tuhannya orang Kristen? Bumi melalui apa? Berfirmanlah ya Allah. Ya betul, Tuhan berfirman, bukan beryesus. Firman Allah, Yesus itu firman Allah yang telah menjadi manusia. Kenapa kita tidak menyebutkan beryesuslah Tuhan? Nggak ada bilang begitu. Ayo. Lucu kok. Tuhanmu itu baru lahir. Kristen itu baru punya Tuhan di abad pertama. Tuhannya baru berusia 2000 tahun. Yang perlu diragukan itu Allah SWT. Nggak perlu diragukan. Bible bahasa Arab, Al-Muqaddas menyebut pencipta alam semesta itu Allah, bukan Yesus. Yesus itu baru lahir di abad pertama, dituhankan oleh Kristen. Allah SWT. Nggak bisa naik level bahasanya, kayak gini terus modelnya. Jadinya main polemik-polemik kayak gitu, main gangsing. Ya, pastor ini baru naik, Pastor Martin. Siapa ini? Ya, Pastor Maruba. Oh, yang mana lagi? Yang tempo hari bukan ya? Iya, Ustaz. Benar? Iya. Yang dicampur oleh Ustaz Alif itu. Oh, iya. Gimana kabarnya Bung Alif? Selamat malam Pastor, kabar saya baik. Semoga malam ini sudah waras. Ya, mari kita tetap mengingat kebaikan Yesus Allah kita. Yesus Allah kita. Yesus anak Maria. Gimana sih? Ya enggak apa-apa, itu
perspektif masing-masing. Oke, begini, saya memulai aja deh kalau memang Pak Pastor masih malu-malu. Saya punya pertanyaan, nanti kita kembangkan pembahasannya ya, yang sering saya ulang-ulang dan banyak orang Kristen yang belum sadar. Bisa nggak dalam iman Kristen menerima penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Iya. Apa Ya. itu dosa? Pertama dulu, apa itu dosa? Dosa itu pelanggaran akan hukum Tuhan, perintah Tuhan. Oke, ngapain dikutuk? Sudah kita berdosa semua. Pak, Kristen itu kan mengimani penyaliban Yesus itu sebagai penebusan dosa, benar nggak? Iya, tetapi Nah. Anda harus pahami dulu Bang Alif, apa itu dosa? Nah, tadi saya sudah sebut. Terus dalam ajaran pastor itu dosa itu apa, Pak? Iya, dari statement yang Anda ucapkan, kalau Anda paham, Anda nggak akan buat pertanyaan begitu lagi, ulang. Karena ketika Jadi dosa Anda itu apa, Pak? pelanggaran hukum Allah, artinya semua manusia sudah berdosa. Nah, Oke, ya udah. setelah semua manusia jadi berdosa, Udah nggak usah dibawa kemana-mana, Pak. Nah, apa coba faedahnya? kembali kepada pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya tadi, orang Kristen bisa nggak mengimani penebusan dosa tanpa mengutuk orang Yesus? Kristen mengutuk. Gantian pendeta merubah, gantian. Lah, kan di dalam kitab Anda yang mengatakan Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di situ kan sedang mengisahkan Yesus. Ya, karena dia Orang menang. Kristen mengimani, habis ini Bapak bicara ya, orang Kristen mengimani Yesus mati di kayu salib, orang Kristen mengimani dengan matinya Yesus di kayu salib, dosa orang Kristen ditebus. Nah, di waktu yang bersamaan, Yesus dikatakan orang yang terkutuk digantung pada kayu salib. Kan begitu? Sadar, Pak? Atau baru paham ini? Sudah? Sudah. Oke. Tadi kan disebutkan dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Yesus menanggung kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat tadi merujuk kepada hukum Allah. Jadi karena pelanggaran Adam dan Hawa dan keturunannya, maka Allah memberikan rekonsiliasi melalui Kejadian 3 ayat 15 agar manusia bisa diselamatkan. Oleh karena itu Yesus siap menanggung resiko akibat daripada pelanggaran itu, sehingga ia menjadi manusia dan dia disebutlah menjadi juru selamat. Itu dia. Jadi kalian itu terlalu fokus kepada masalah terkutuk atau lain. Kalian tidak memahami esensi peristiwa itu. Begitu Bang Alif. Justru banyak orang-orang Kristen yang selama ini melupakan yang terkandung ucapan Paulus di Galatia 3 nomor 13. Karena di situ Paulus sedang memposisikan Yesus sebagai orang yang terkutuk. Padahal Yesus orang yang tidak berdosa, Yesus orang yang tidak bersalah. Dalam doktrin iman Kristen percaya Yesus Tuhan mati di kayu salib, lalu dia menebus dosa dan seterusnya, kan gitu. Di waktu yang bersamaan, posisi Yesus itu sebagai yang terkutuk. Nah, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia diberikan kepada Yesus dan Yesuslah yang menanggung kutuk tersebut. Jadi ajaran orang Kristen itu dosanya diserahkan kepada Yesus, Yesus itulah yang menjadi terkutuk. Yang awalnya orang lain terkutuk diberikan kepada Yesus, lalu Yesus terkutuk mati digantung pada kayu salib. Kan begitu konsep ajaran Kristen. Makanya tadi saya bertanya, bisa nggak orang Kristen menerima pengampunan dosa, penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Itu nggak akan bisa memang. Cuman akan berbelit berputar-putar jawabannya. Nanti kalau Gurunda sudah monitor boleh masukin. Kayaknya nggak di-mute, Bunda. Monitor, Bunda. Ya, begitu kan Pak Pastor? Sudah tidur. Sudah dipahami kan?
Sudah dipahami kan? Selama ini orang-orang Kristen jarang menyadari Anda itu. Mempelintir. Tadi Apa yang saya pelintir coba? Ya, dengar dulu. Jadi tidak ada orang Kristen kembali mengutuk karena sudah jelas dosa itu. Bukan kembali mengutuk. Dengar dulu. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Yesus menanggung kutuk hukum Taurat. Paham nggak? Paham nggak maksud kutuk hukum Taurat? Bukan dosa orang Kristen, bukan? Aduh, nggak juga paham. Anda paham nggak arti makna kutuk hukum Taurat? Jadi bukan dosa orang Kristen yang ditebus. Astaga, nggak paham. Anda paham nggak arti maknanya kutuk? Enggak, saya hukum tanya Taurat? dulu. Jadi Jawab Anda dulu. tidak mengimani penebusan dosa. Karena, Justru saya tidak kemana-mana. iya, karena Yesus itu menerima kutuk hukum Taurat. Bukan dosa Tadi manusia, kan bukan. kita sudah kasih penyetaraan, pemahaman bahwa Akan dosa berputar-putar adalah mainan di pelanggaran sini. hukum Allah. Kan jelas tadi. Dosa Nih, Pak, adalah ya. pelanggaran hukum Allah. Oke? Ya. Contoh Anda berdosa, nih Anda berdosa. Nah, Pak Pastor ini berdosa, yang menanggung kutuk dosanya siapa? Yaitu ketika saya percaya kepada Yesus, ketika saya percaya kepada Yesus, maka saya akan ditanggung oleh Yesus Nah, itu melalui dia. kematiannya dan Anda yang berdosa, Yesus yang menanggung, dengan cara Yesusnya terkutuk. Ya, Itulah yang dari tadi saya sampaikan. Pelanggaran saya, makanya Anda pahami. Lah iya, Anda yang melakukan pelanggaran, Anda yang berdosa, Iya, karena saya tetapi percaya, kutukannya saya mau- diberikan kepada Yesus. Oke. Itulah yang aku bilang tadi. Oke, Bisa sekarang nggak saya orang balik. Kristen Sekarang saya balik, menerima Bang Alif. penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Oke, sekarang saya balik Bang Alif. Seorang Kok mau balik? Cepet amat, Ya, Pak. saya balik, ini konsepnya seperti yang Anda buat itu. Ada seorang yang belum beragama Islam, lalu dia percaya kepada Muhammad. Apakah dosanya diampuni atau tidak diampuni? Di dalam Islam itu jelas, Pak. Bayi yang Sudah. baru lahir itu Berarti suci. kan diampuni, ditanggung, dibayar itu. Nggak ada kami mengutuk Nabi Muhammad, tuh nggak ada. Bukan masalah mengutuk. Contoh ini ya. Masalahnya tuh di sini. Dengar dulu, Kitab dengar dulu. Anda menjelaskan Dengar dulu. menjadikan Yesus Anda sebagai yang terkutuk. Kan itu yang jadi pertanyaan dari tadi pembahasannya. Contoh, ada seorang yang mengutuk Muhammad. Katanya Muhammad itu Nggak nyambung, Pak. Nggak Mengutuk- nyambung. mengutuk Allahnya Muhammad. Nggak ada ajaran Kemudian seperti dia itu di Islam masuk tuh nggak Islam. ada. Dia menjadi Nggak ada, Islam. Pak. Di Islam itu nggak ada. Sekarang saya tanya, semua hinaan cacian daripada orang tersebut, apakah diampuni atau tidak? Nggak ada kaitan-kaitan kayak gitu, nggak ada. Jangan mengaburkan pembahasan, Pak. Mengaburkan. Anda itu pastor, Pak. Tadi kan Anda sudah Saya mengakui bukan mengaburkan, Anda supaya melakukan paham. pelanggaran. Ketika saya percaya kepada Yesusku, kepada Tuhanku, sudah. Dosa Saya Anda percaya ditanggung kepada oleh Dia. Yesus. Ya, makanya dibilang Yohanes 3:16, karena Ya, begitu enggak, besar jangan ke Yohanes kasih 3. Allah akan Yohanes 3 enggak ada kutukan, Pak. Galatia 3 nomor 13. Dengar dulu, baik-baik. Enggak Karena fokus begitu Galatia besar 3 nomor 13 kasih berkaitan Allah, dengan dengar dosa dulu. Anda, Pak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya binasa. Ya, saya percaya dia manusia, utusan Tuhan. Ya, itu Nah, urusan sekarang yang mengutuk Yesus gimana konsekuensinya? Kita harus percaya bahwa dia adalah yang ilahi dan juru selamat. Ngarang lagi jadi yang ilahi. Bang, Begitu. kembali ke poin yang tadi, itu nggak ada kaitannya dengan ajaran Paulus. Nah, di dalam Galatia 3 nomor 13, orang Kristen yang berdosa ditanggung oleh Yesus, Yesuslah yang menerima kutukan itu di kayu salib. Makanya saya bilang tadi, pertanyaan saya sangat mendasar. Bisa nggak orang Kristen menerima penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Ternyata nggak bisa. Jadi memang ajaran Kristen itu Anda harus nggak mengutuk paham. Yesus. Gimana Karena ya, dengan kalau mengutuk Anda Yesus, dipanggil, dosanya ditebus. Rusak. Karena Anda nggak memahami makna arti
hukum Taurat, Anda nggak paham. Ya coba Anda jelaskan aja dulu. Saya pengen tahu Anda mau bawa Ya, kemana. saya tidak jelaskan, Anda potong-potong. Bukan. Bukan. Bukan ke situ, Pak. Oke, saya jelaskan ya. Bukan dosa Tadi berarti kita ya, sudah tapi hukum sepakat. Taurat ya. Ya, kita tadi sudah sepakat bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, pelanggaran terhadap perintah Allah itu adalah dosa. Ya. Jadi pada mulanya Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Ya, mengenai larangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi dilanggar oleh Adam dan Hawa, dan mereka menerima akibat pelanggaran itu, yaitu kebinasaan yang kekal. Tetapi Tuhan ya melalui satu rencana disingkapkan dalam Kejadian 3:15 bahwa keturunan perempuan itu akan datang, akan meremukkan kepala dari ular itu, dan itu terus dibahas. Makanya ada Jadi dalam ngomongin kitab Keluaran apa dibahas tentang gitu Ka'bah kan? dan lain-lain sampai kepada perjanjian baru. Seperti dulu. Jadi ada korban. Setiap orang yang berdosa, ini kalau Anda pahami, orang yang berdosa harus meletakkan tangan ke kepala domba itu dan mengakui dosanya. Lalu domba itu disembelih, darahnya ditampung, dan kemudian darah itu dibawa imam ke bilik suci, lalu dipercikkan dengan jari telunjuk sebanyak 7 kali. Apa fungsinya itu? Dan itu terus dilakukan. Jadi setiap orang yang berdosa harus Berat dipersembahkan memang korban. pertanyaannya. Dan puncaknya adalah pada Yesus. Jadi semua pelanggaran-pelanggaran manusia yang percaya kepada Tuhan, yang mau bertobat, semua pelanggaran itu dibayar dengan kematian Kristus sebagai manusia. Itulah Saya yang yakin dia dimaksud sendiri kutuk bingung hukum dengan apa Taurat. yang dia jelaskan Kutuk ini. hukum Taurat itu adalah akibat pelanggaran itu, yaitu kematian. Ya, dosa yang dilakukan oleh manusia kan. Iya, akibatnya apa? Harus Ya mati. sudah, harus Kematian. mati. Ah. Itulah kutuknya. Ya udah, mereka tetap mati berarti nggak ditebus dong kutukannya. Tetap mati. Kan tadi saya sudah jawab bahwa dengan kematian Kristus menggantikan orang berdosa tersebut. Lah Manusia itu akhirnya orang berdosa yang percaya tersebut. kepada Yesus memperoleh keselamatan karena Kacau ini akibat bener-bener. kutuk itu tidak lagi ditanggung oleh manusia itu yang percaya kepadanya, tetapi ditanggung oleh Yesus sebagai manusia. Nah, itulah yang dari tadi poinnya ke situ, Pak. Iya. Maka yang menanggung Makanya kutukan Anda- orang Anda- berdosa itu adalah Bagaimanakah- Yesus. Ya, Anda Jadi bilang sekian bahwa banyak miliar orang di muka bumi ini yang berdosa, melanggar hukum Tuhan, itu semua ditimpakan kepada Yesus. yang Jadi percaya Yesus kepadanya, dijadikan bukan manusia yang semuanya, paling berdosa Bang dan Ali, paling jangan sesat terkutuk. Anda. Itu yang dari tadi kita bahas itu di jelas sini. Yohanes 3:16 supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bukan dikatakan semua orang yang nggak percaya tuh yang percaya, pokoknya semuanya kalau asal dan masuk Ya itu surga. kalau bahas Begitu. Yohanes 3:16, yang kita bahas itu ajaran Paulus. Galatia 3 nomor Ya, saya 13. menekankan maksudnya kok ajaran Paulus. Emangnya Yohanes 3:16 ajaran Paulus? Bukan, Galatia 3 nomor Ya 13. sudah, kenapa Anda berpotongan? Itulah yang dibahas. Yohanes 3:16, Yohanes 4:16, Yohanes 3:15, Yohanes 3:16. Itu nggak ada tentang mengutuk Yesus, tuh nggak ada. Nggak ada. Dan itu tidak membahas itu saya. Dan tidak ada kaitannya juga itu. Anda itu berusaha membahas apa yang tidak dibahas. Kan Nah, Yohanes 3:16 sementara juga menjelaskan Anda punya tentang kitab, Yesus sebagai surat-surat manusia, Paulus. Yesus mati di kayu salib dan segala berbagai macam Hey. hal. Ya, yang sedang kita bahas itu surat Paulus di Galatia 3 nomor 13. Di situ menjadi kebanggaan orang Kristen karena dengan bangganya Yesus mati di kayu salib telah menebus dosa orang-orang Kristen. Tapi di waktu yang bersamaan posisi Yesus itu harus menjadi yang terkutuk. Anda pun pasti bingung di sini karena di satu sisi Anda memang bingung. harus begitu. Anda yang nggak paham.
Tadi sudah jelas. Tadi Anda sudah setuju dengan saya. Yesus itu terkutuk karena menanggung kutuk hukum Taurat. Anda paham nggak kutuk hukum Taurat? Saya udah jelaskan, Anda nggak paham-paham. Kutuk hukum Taurat atau manusia yang melanggar hukum Taurat, saya tanya. Kutuk hukum Taurat itu adalah kematian yang kekal bagi pelanggarnya. Mana lagi? Ini rumus dari mana lagi ini? Bagi pelanggarnya ini, karena dia percaya kepada Yesus, Ngarang bebas asal bunyi, nggak jelas. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3:16. Ke situ lagi. Nggak, kok masa kelas pastor bicaranya begini sih? Memang begitu firman Tuhan, gimana sih? Di mana firman Tuhan begitu? Jadi surat Paulus itu firman Tuhan. Bilang nanti Al-Quran gimana firman Tuhan begitu gimana? Ya Al-Quran memang firman Tuhan. Itu kan katamu. Ya. Di Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Ya firman Tuhan juga. Nah, Paulus mengaku dia menulis ya yang bukan berdasarkan firman Tuhan. Itu adalah seperti perkataan Muhammad. Kalau Al-Quran itu memang wahyu. Sekarang itu perkataan Muhammad atau bukan? Wahyu. Ya, itu kalau Paulus mengaku aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Jawab nanti. Sekarang itu pengakuannya. Gini loh, kita bicaranya itu berdasarkan data yang tertulis. Sekiranya ada data yang tertulis, kita hargai di situ, bukan memaksakan sesuatu yang tidak tertulis. Anda yang asumsi memaksakan. Nah, ya coba kembali tadi, Anda percaya nggak kalau Yesus itu terkutuk digantung pada kayu salib? Kan saya bilang tadi kutuk hukum Taurat. Ya, Anda percaya nggak kalau Yesusnya terkutuk digantung pada kayu salib? Saya percaya kepada dia menanggung kutuk hukum Taurat yang harusnya saya terima. Nah, Anda percaya kan sekarang kalau Yesus itu terkutuk digantung pada kayu salib? Iya, saya percaya karena dia telah menanggung kutuk hukum Taurat yang harusnya saya terima. Nah, itulah saya bilang tadi, imannya orang Kristen memposisikan Yesus sebagai yang terkutuk. Iya, karena dia menanggung kutuk yang harusnya saya terima. Nah iya, memposisikan Yesus sebagai yang terkutuk. Itulah dari tadi. Ngapain berbelit-belit panjang lebar muter sana sini? Kan di sini poinnya, Pak. Kan Yesus. Makanya saya bilang tadi, imannya orang Kristen harus memposisikan Yesus sebagai yang terkutuk. Bukan saya yang memposisikan, Yesus yang memposisikan. Bukan Paulus, Pak. Paulus. Sekarang saya tanya begini Bang Alif. Paulus kan di suratnya, bukan Yesus yang mengajarkan itu, bukan. Paulus dalam suratnya di Galatia 3 nomor 13 yang Anda imani barusan, bahwa Yesus itu terkutuk digantung pada kayu salib. Bang Alif bilang begini, saya yang berutangmu. Lalu ada yang bilang, lalu ada orang bilang, ini si Matetes ini yang memposisikan si Alif supaya bayar utang. Bukan. Yang mengajarkan Yesus terkutuk di kayu salib siapa? Yang mengajarkan Yesus terkutuk di kayu salib siapa? Serang gimana sih? Enggak, saya tanya, yang mengajarkan Yesus terkutuk di kayu salib siapa? Ya. Dari awal kan sudah memang disalib. Lah iya, yang mengajarkan Yesus terkutuk di kayu salib siapa? Coba, jujur. Dalilnya. Apa itu? Ayo baca. Yang mengajarkan Yesus terkutuk di kayu salib itu siapa? Supaya kau paham. Enggak, saya tanya dulu. Dari tadi pastor ini malu-malu tapi mau ini. Mau jujur bingung takut di... yang tidak paham gimana? Ya coba jawab. Yang mengajarkan Yesus terkutuk di kayu salib siapa? Ya Yesus sendiri awalnya karena dia disalibkan. Di mana Yesus berkata seperti itu? Dia terkutuk. Di mana? Ya, Yesus karena itu penjelasan bahwa di dalam kitab Matius. Di mana? Ya, di mana Yesus berkata seperti itu? Ya, memang jelas dia disalib, dia menyatakan bahwa dia disalib. Enggak, di mana Yesus mengajarkan kalau dia terkutuk? Bukan mengajarkan, menyatakan, dan itulah. Di mana dia menyatakan kalau dia sebagai manusia yang akan terkutuk? Apanya ini? Kenapa dipotong-potong? Matetes, izin saya yang jawab. Oke, silakan. Izin Matetes yang jawab. Ya, silakan Bang Kabila. Bacakan dalil Yesus terkutuk. Udah dari tadi. Dalilmu, saya mau bertanya. Pastor aja udah mengakui. Pastor aja udah mengakui. Di situ surat Paulus Galatia 3 nomor 13. Cuma yang saya pertanyakan kenapa Yesus juga yang mengajarkan kalau dia terkutuk padahal faktanya tidak ada. Yesus sebelum terangkat ke langit, dia berdoa kepada Tuhannya agar dipermuliakan.
Yesus juga menubuatkan yang mengajarkan nanti itu akan memuliakan Yesus. Tapi kenapa tiba-tiba yang menjadi panutannya orang Kristen di dalam suratnya Galatia 3 nomor 13, di situ Yesus menjadi yang terkutuk. Bacakan dalilmu supaya kuajari kau memahami konteks kalimat. Udah dibaca dari tadi berkali-kali. Pastor juga sudah mengakui itu. Ngapain saya harus ngulang lagi? Bukan yang kita bicarakan. Ngapain saya harus ngulang lagi? Tadi sudah diakui. Cuman pertanyaan saya dari tadi, kenapa orang Kristen menerima penebusan dosa di waktu yang bersamaan itu mengutuk Yesus? Jangan Dan kenapa? Kita baru tahu di sini, kita baru sebenarnya bukan baru tahu sih. Kita buka di sini, ternyata ajaran Kristen itu dengan percaya Yesus mati di kayu salib, maka orang Kristen memposisikan Yesus dengan terkutuk atau mati dengan cara terkutuk. Kan enggak sulit permintaanku. Bacakan ulang dalilmu. Ya Anda kalau mau baca lah, saya dari tadi sudah ngulang berkali-kali. Dalil, bacakan dan buktikan pemahaman seperti apa. Ya saya sudah baca berkali-kali, sudah disepakati oleh pastor, Anda baru datang nyuruh saya baca, enak aja loh. Aku baru masuk. Ya udah diam berarti. Oke, bacakan. Gak gini. Gak mau. Kau mau kupahamkan? Enggak. Jangan kau jadi penyesalan. Gak usah, Anda mau mengaburkan, orang tadi udah kelar kok. Baca. Oh, maksudmu supaya sesuai dengan pemahamanmu. Oke. Apa yang mau kau minta? Seperti apa? Pertanyaan saya dari tadi, bisa nggak orang Kristen mengimani penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Oke, maksudnya ini. Apa kau mau pingin paham atau kau mau memframing? Siapa yang memframing? Menyadarkan Kristen? Gampang pertanyaannya. Tujuanmu? Iya, tujuannya untuk menyadarkan orang Kristen. Bukan. Aduh. Kan pertanyaanku ada dua. Waduh, lagi mabuk kayaknya. Tahu buang aja. Kalau mau paham, jelaskan. Kalau mau framing, supaya gue maumu. Mana? Nggak ada yang framing-framing. Pertanyaan saya, bisa nggak orang Kristen menerima penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Oh ini banyak yang nyuruh saya diam kali ya, saya ganti nggak apa-apa, saya mute aja deh. Mohon maaf semuanya ya, saya mute. Pertanyaan. Gampang loh. Mabok ini. Ya, kau mau paham ini. atau perlu. Silakan lanjut Ustaz. Sarif. Jangan kalau sudah mulai gabut di mute gitu. Jangan di mute. Gabut kalian semua kan apabila orang pintar ada di sekitar kalian. Gabut semua kan? Ayo, yang mana yang Ya, yang paling di waktu yang bersamaan saya sedang melatih emosi saya menghadapi Oten Longor. Di waktu yang bersamaan nyuruh saya diam, nyuruh ganti. Jadi ya mendingan saya diam aja lah daripada pusing-pusing. orang pertanyaan aja nggak bisa. Pilihannya jangan di mute. Pilihannya mau paham atau mau framing. Kan simpel. Diam kalian semua kan? Waduh, mabuk tuak ini. Jangan dibiasakan yang seperti ini. Edukasi. Kok diam semua? Silakan Sarif. Memecah belah. Mau cari koin, jangan harus memecah belah loh.
Ini mabok ini orang ini. Mungkin saya juga manusia biasa kali ya. Waduh, silakan ini. Lagi sabar-sabarnya ngadepin Oten yang longor, yang muslim di bawah typing, saya suruh diam ganti yang lain. Aduh, ya udah deh, mendingan saya diem aja. Sebenarnya ngadepin Oten yang model gini juga ngelus dada. Silakan, Bang Rubah. Lanjut. Iya. Kang Dito, monitor Kang Dito. Kalau Kang Dito kami dua kayak ular kobra. Assalamualaikum, masih di tempat keramaian di rest area. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Kang Dito kami kemarin Bang Alif udah kayak ular kobra Bang, saling sembur Bang, jadi nggak enak Bang. Silakan lanjut Ustaz. Burunda masih jauh dari berangkat kayaknya. Ya, udah, tadi udah jujur dia. Sadaqallahul Adzim, selesai. Percaya, melimpahkan kutuk kepada Yesus, udah tamat. Ya, jadi ya itulah kesimpulan yang saya sampaikan sama Bang Alif, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, ya Yesus memberikan solusi, ya bahwa Yesuslah anak domba Allah yang sejati, sehingga sebagaimana dalam penjelasan kitab Keluaran, Imamat, Ulangan-Ulangan, bahwa setiap orang yang berdosa itu harus membawa seekor domba yang tidak bercela, kemudian meletakkan domba itu tangannya di atas kepala domba itu dan mengakui dosanya. Kemudian imam Pastor ini ngejelasin kemana lagi Pak? Ya, kan menguraikan yang saya sampaikan tadi kembali, begitu Bang Ali. Anda menjelaskan Galatia 3 nomor 13. Iya. Jadi itu, jadi bahwa setiap orang yang berdosa itu harus mati. Tetapi ada satu solusi yang diberikan, yaitu melalui domba. Dan itu terus dilanjutkan. Dan domba yang sejati adalah Yesus. Yesus termasuk yang berdosa berarti kan? Bukan, karena domba itu kan dia mati. Berdosa. Kan dia mati. Ya karena dia bukan dia melakukan dosa, tapi menanggung kutuk. Itu dosa. Itu lagi. Kematian. Diposisikan Yesus sebagai yang berdosa. Anda harus pahami, menanggung dosa yang lain kan gitu. Makanya dia mati. Udah kelar dari tadi, ngapain diputar lagi? Bukan berdosa. Yang saya katakan bahwa Yesus menanggung kutuk hukum. Lah iya. Nah. Bukan berdosa. Tadi upah dosa adalah maut. Makanya Bang nggak paham dari tadi. Dosa. Nah, udah kelar kok, bukan nggak paham, udah kelar. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Itu semua ditanggung oleh Yesus kan? Apa akibatnya? Nah itu mati kan akibatnya? Ya kematian kan? Yesus mati nggak? Dimaksud dalam Galatia 3:13. Yesusnya mati kan? Iya, menanggung akibat kutuk. Menanggung dosa. Bukan menanggung. Nggak usah dipelintir-pelintir. Kalau durasinya sudah cukup, pembahasannya sudah clear, ngapain kita putar-putar lagi? Kok menanggung akibat daripada dosa? Bedakan dengan menanggung dosa. Lah iya.
orang yang berdosa, akibat dari semua dosa itu ditanggung oleh Yesus. Iya betul, itu dia. Lah iya. Maka Yesuslah di situ yang menanggung semua dosa. Semua dosa bagi yang percaya Matilah dia. kepadanya, Bang Alif. Kalau Bang Alif enggak, Matilah dia kan? Bang Alif enggak. Bukan. Yesus mati jadinya kan? Iya, Bang Alif enggak ditanggung karena apa enggak percaya. Nggak usah. Saya tanggung sendiri aja dosa saya. Nggak usah bawa saya. Dengan Karena saya nggak mau mengutuk Yesus. Nah, kalau Anda kan ditanggung oleh Yesus. Setiap pelanggaran apa yang abang buat itu sudah mengutuk Tuhan dalam konsep Alkitab. Justru Anda coba nih Pak Pastor. Anda kan melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Ya itu sudah mengutuk Tuhan itu. Nah, pelanggaran Anda siapa yang nanggung? Saya tanya. Kok pelanggaran siapa yang nanggung? Akibat pelanggaran, bukan pelanggaran. Nah, iya. Akibat pelanggaran yang Anda lakukan, siapa yang nanggung? Harusnya saya. Terus jadinya ke siapa? Tetapi karena ada, itulah namanya karena begitu. Ya ke Yesus lagi. Dengar dulu. Udah ngapain diputer-puter, Pak? Karena begitu Capek besar. kali. Udah kelar ini Kita pembahasan. menjelaskan itulah bukti kasih Tuhan. Lah iya, itulah ajaran Kristen aku bilang. Kalian yang Itulah berdosa bukti kasih Tuhan. tapi ditanggung oleh Yesus dengan memposisikan Yesus sebagai terkutuk. Kan udah kelar dari tadi. Dia yang memberikan solusi. Allah itu yang memberikan solusi. Bukanlah Paulus. Kok Kok bukan? Paulus sih? Kan Yohanes Paulus 3 yang membuat itu itu ayat. Yang bikin itu surat. 3 ayat 16 sangat jelas, Bang. Yohanes 3:16 nggak ada mengutuk Yesus. Bukan mengutuk, tapi bukti Ya, kan, kasihnya. jangan bawa itu, makanya yang sedang kita bahas Galatia 3 nomor Kita 13. membahas tentang Anda juga udah kelar, Pak. percaya. Ngapain ditambah-tambah Berarti lagi? Abang Alif nggak ditanggung kalau abang nggak percaya. Ya nggak mau saya. Ya, Nggak udah, mau kalau ditanggung Abang dosanya. apa-apa. Karena saya Ya, dengan mau. ditanggung dosanya oleh Yesus, Saya mau, saya kita akui ini bahwa mengutuk Yesus, kan gitu. Saya mengimani bahwa dosa itu ya tidak bisa saya bayar pelanggaran itu. Makanya Yesus yang bayarin kan? Iya. Ya udah, Yesus yang menanggung kutuk. Ya, jadi jelas saya Ya, Yesus yang terkutuk. Ya itu lagi, Pak. Ngapain diputar terus? lagi ini Anda nggak paham. Kok jadi nggak paham? Kan bunyi ayatnya kan jelas. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, yang merujuk kepada Yesus. Anda imani nggak kata-kata itu? Ya, silakan Bang Daniel, silakan. Udah kelar dari tadi, diputar lagi. Iya, kan Anda nggak salah bicara dari tadi. Nggak salah. Begitu kita bahas, Bapak tetap lagi ke situ poinnya. Kan jelas ayat itu, saya baca pelan-pelan. Nah, jadi Ya. makanya disinilah kenapa tadi saya awali dengan kalimat tanya, bisa nggak orang Kristen menerima penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Ternyata nggak bisa. Ya, Orang Bang Kristen Alif, saya bangga berkata, dengan penebusan dosa, ketika tapi di saya waktu yang bersamaan Dengar itu dulu, Bang. mengutuk Dengar dulu, Yesus. Bang Alif, dari sejak semula pelanggaran Adam dan Hawa sampai kepada saya, kepada kita semua, kita telah mengutuk Allah. Karena pelanggaran Nggak itu. ada. Ya jelas. Pelanggaran Kita ini itu- melanggar, bukan mengutuk. Ya jelas melanggar itu kan mengutuk juga. Ya enggak lah, gimana sih? Kok ngomong? Sekarang saya tanya. Kita ini melanggar hukum Dengar dulu. Tuhan. Dengar dulu. Yang ada itu Tuhan Dengar dulu, mengutuk Bang. kita, Dengar dulu, Bang. bukan kita Dengar dulu, mengutuk Bang. Tuhan. Kau ini Dengar dulu, lucu Bang. kali Dengar ah. dulu, Bang. Saya tanya dah. Mencuri itu dosa atau tidak? Dosa, Memakai Tuhan dosa atau tidak? dosa. Ya sudah sama-sama dosa. Itu dosa kan kutuk itu kan dosa. Ya kita melanggar hukum Tuhan. Ya sudah sama juga mengutuk karena kita berdosa. Ya, ketika kita melanggar hukum Tuhan, Tuhan marah nggak sama kita? Ya marahlah. Marah. Berarti Tuhan yang mengutuk kita kan? Kok Tuhan mengutuk kita? Nah iya, Karena pelanggaran- terkutuklah orang yang tidak menepati hukum Taurat dengan perbuatan. Oke, Jadi ini- Tuhan yang mengutuk manusia yang Pengintiannya melanggar ada hukum masalah Tuhan ini. itu. Oke, saya kasih analogi sederhana. Enggak, jangan analogi mulu, Betul, Bang. pakai dalil. Ya, murid Buka abang. di Ulangan 27 Abang nomor sampaikan 26. kepada murid abang itu. Nih, saya buka ya supaya dalilnya ya. masuk ke Jangan. Ini bukan gereja, ini bukan gereja. Saya buka dalilnya nih. Dia masuk. Saya ke buka dosa dalilnya. Dia Nih, abang marah. terkutuklah Abang marah. orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, yang mengutuk itu Tuhan atau manusia? Kok mengutuk Tuhan?
Tadi saya kasih analogi. Abang buat Nggak ada, ini dalil. Dengar dulu. Enggak, ini jangan pakai analogi mulu, ini dalilnya tolong dipahami. Pesantren kepada murid. Yang melanggar hukum Tuhan itu terkutuk nggak oleh Tuhan? Tiap hari wajib. Yang melanggar hukum Tuhan terkutuk nggak oleh Tuhan? Pukul 7 pagi. Tapi nggak, pertanyaan saya, yang melanggar hukum Tuhan terkutuk nggak oleh Tuhan? Dengar dulu bang, dengar dulu. Saya nggak usah kemana-mana, ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Dalam sebuah dalil mengatakan, nih saya bukain. Nih, ini saya bukain dalilnya tuh. Nih, tuh. Di sini dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Yang terkutuk itu yang melanggar hukum Taurat, betul? Saya udah kasih analogi sederhana. Kalau Anda katakan kepada murid-murid Anda, kalau Anda nggak tepat waktu masuk kelas maka dihukum. Udah? Berarti yang marah kan Tuhan di sini. Kok? Jadi berarti apa Bang Alif yang marah sama murid Abang? Iya, contoh di sini Tuhan marah, Tuhan mengutuk. Berarti Abang nggak tahu istilah disiplin. Astaga. Lah ini Tuhan ngapain mengutuk orang yang melanggar hukum Taurat? Ya itulah disiplin. Ya sekarang yang mengutuk Tuhan atau manusia mengutuk Tuhan? Anda paham nggak disiplin? Ih, koplak. Di sini dikatakan Tuhan mengutuk orang nggak? Nggak, di sini Tuhan berfirman, terkutuklah orang yang tidak menepati hukum Taurat. Setiap yang korupsi akan ditangkap dan dipenjara. Lalu ada yang korupsi. Siapa yang mengutuk? Pemerintah katanya. Dasar bebalnya minta ampun, naudzubillahi min dzalik gua. Bikin emosi aja. Pastor kayak gitu, najis. Tapi nggak tahu sih pastor benar atau bukan, tulisannya aja kayak gitu, biasanya disebut pastor. Diajak kembali ke dalil, ngalor ngidul nggak jelas. Tetap kembali, dia nggak bisa lepas dari konsep imannya, apa yang tertulis, kecuali dia membantah apa yang dinyatakan oleh Paulus, bahwa di situ terkutuk Yesus yang digantung pada kayu salib. Kecuali dia menolak surat itu, maka dia tidak percaya mengutuk Yesus. Tapi selagi mengimani, ya nggak bisa lepas. Coba Daniel ini Kristen, Daniel? Ya, Bang, udah selesai marahnya? Belum. Belum. Kalau belum terusin aja dulu biar sampai selesaikan baru. Saya marahnya sampai besok, Bang. Oh gitu, jangan gitu dong. Gimana? Nanti lama-lama kan stres jadinya, santai aja. Itu. Jadi Abang besok bicaranya? Saya marahnya sampai besok. Ya terserah abangnya, kalau memang mau sampai besok ya terserah aja kan gitu. Itu kan urusan Bang Alif kan, bukan urusan saya kan, seperti itu. Ya udah, kan udah dijawab. Nah, jadi kembali ke poinnya. Gimana? Ya. Anda percaya nggak kalau Anda mengutuk Yesus? Kalau aku nggak percaya bahwa manusia mengutuk Yesus itu nggak gitu konsepnya. Nah, jadi Anda tidak percaya dengan pernyataan Paulus? Apa yang tertulis saya imani gitu ya. Tapi kalau dikatakan terkutuk, Yesus terkutuk, enggak. Lah, bunyinya begitu? Dengar dulu. Allah itu pencipta ya. Kita kembali sang pencipta. Nggak ngomongin Yesus? Iya, aku ngomongin Yesus, tapi kan larinya harus dari awal dulu kan gitu. Makanya dengar dulu, jangan brutal-brutal. Bisa nggak menjelaskan yang bunyinya di sini? Iya, walaupun Bapak nggak menjelaskan, tapi saya harus awali dari mana? Iya, awali dari ini nih, dari bunyi ini, coba Anda nih baca nih. Siapa yang mencipta kita sampai keturunan, sampai Yesus lahir gitu kan? Jadi ya, jangan saya jelaskan. Nah, karena begitu besar kasih Allah, makanya Yesus dikarunia gitu. Dia
dia lahir, dia menanggung dosa-dosanya manusia. Tapi bukan Yesus yang berdosa, karena kasih besarnya Allah mengasihi kita, karena dia yang pencipta manusia. Dia menciptai serupa dengan Allah gitu. Jadi saking kasihannya kita, saking sayangnya kita sama Allah, makanya dia jadi Yesus ada di dunia ini. Tapi bukan Anda menjelaskan apa sih? Bukan Yesus yang berdosa gitu. Tapi manusianya yang berdosa gitu kan. Anda paham nggak dengan apa yang Anda jelasin? Dia bunuh manusia yang diciptakan. Allah tidak mau menciptakan 2 kali manusia. Makanya dia firman-Nya yang menjadi manusia